Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu, bapak, serta jamaah sholat subuh yang insyaallah kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur pada Allah, pagi ini kita bisa memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di samping bernilai ibadah juga bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik, iman kita, Islam kita, takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hidup ini terus akan berubah, kemudian hidup ini akan terus berjalan, dan kita semuanya akan menuju pada batas akhir yang namanya kematian. Akhir hidup di dunia tapi awal pada kehidupan yang lainnya. Mari kita bersyukur, kita syukuri, mudah-mudahan kita terus bisa istiqomah untuk memenuhi panggilan Allah dalam segala bentuk amal kebaikan, amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah subuh berjamaah, rasa syukur yang kedua adalah masjid ini dari jumlah jamaahnya insya Allah cukup banyak lah dibanding yang sedikit ya. Cukup banyak dibanding yang sedikit. Tadi malam sudah saya sampaikan jumlah rata-rata jamaah Masjid Muhammadiyah di seluruh Indonesia itu sudah disurvei oleh LPCR PMPP, kalau di rata-rata antara 30 sampai 50 jamaah. Dan pagi hari ini lebih dari 50. Alhamdulillah. Dan kita harus terus perjuangkan agar masjid-masjid kita itu semakin makmur. Istilahnya tadi malam menjadi masjid makmur memakmurkan. LPCR PM Pimpinan Pusat Muhammadiyah punya tugas untuk membina atau mentransformasi atau mendirikan masjid-masjid Muhammadiyah menjadi masjid yang makmur memakmurkan. Makmur sholat jamaahnya, makmur pengajian-pengajiannya, makmur kegiatan-kegiatannya. Ya, di sini misalnya di luar sholat jamaah ada berapa kegiatan tiap hari. Ada sebuah masjid yang 1 bulan kegiatannya di luar sholat jamaah 156 kegiatan. Berarti per hari ada rata-rata 5 kegiatan di luar sholat berjamaah. Sehingga masjid ini betul-betul makmur karena ada kegiatan untuk umum, ada kegiatan untuk anak-anak, ada kegiatan untuk mama, ada kegiatan untuk remaja, ada kegiatan untuk peminat hobi. Jadi di Masjid Al-Falah Sragen sebagai pusat Akademi Marbot itu setiap tahun ada festival durian di masjidnya, bukan di dalam masjid lah maksudnya, di halaman masjid ada festival durian yang nggak pernah itu terbayangkan oleh takmir Masjid Muhammadiyah seluruh Indonesia. Penggemar durian itu fanatik Pak. Nah, kalau ada festival durian ribuan orang datang ke tempat festival itu. Dan dari ribuan orang itu sholat jamaah di Al-Falah Sragen. Disitulah kita mengenalkan bagaimana masjid yang dirindukan, masjid yang membahagiakan, sehingga mereka satu persatu mengenal masjid, ya, sehingga mereka bisa meningkatkan kualitas hidupnya dari hobi durian menjadi gemar cinta sholat berjamaah di masjid dan mengikuti kegiatan-kegiatannya. Masjid Al-Falah kemarin mengadakan kegiatan touring. Ketua PDM-nya, wakil ketua, Aisyahnya, NA-nya, pemuda touring 350 motor.
Saya diminta ngisi pengajiannya ketika mereka menginap di pantai Gelagah, sebelah persis bandara Jogja International Airport. Dan kegiatannya banyak, 156 kegiatan. Nah, mudah-mudahan PCM bisa mengirim anak-anak muda di sini ikut Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah. Setiap bulan kita adakan Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah. Ini angkatan ketiga sedang berlangsung sampai tanggal 12 nanti, sampai tanggal 14. Terus kemudian angkatan 4 akan kita mulai lagi terus seperti itu, sehingga seluruh masjid-masjid Muhammadiyah yang masjid percontohan sudah ada alumni Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah. Alumni Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah adalah tim ahli, tim manajemen masjid yang kita latih selama 7 hari 7 malam di Sragen dan setahun setelahnya di masjid masing-masing. Nah, mudah-mudahan ini ada anak-anak muda yang tertarik untuk ikut ke Sragen 7 hari 7 malam, dan rata-rata peserta Akademi Marbot itu malas untuk pulang, pengennya tinggal di Masjid Al-Falah Sragen. Nah, ini. Jadi teman-teman nanti yang muda-muda mohon saya tunggu kabarnya dari PDM atau PCM Malabio mengirimkan anak-anak muda usianya maksimal 35 tahun untuk ikut Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah. Ini pengantar dulu Bapak. Selanjutnya tadi saya sudah menyampaikan bahwa setiap kita ada batas akhir hidup di dunia ini. Setiap orang akan tumbuh berkembang yang melalui 2 masa penting, 2 fase penting. Nanti Bapak Ibu bisa buka Quran surah Al-Aqaf ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalatu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha. Wa hamluhu wa fissaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu sudah hafal ayat ini, paling tidak isi doanya. Jadi di ayat ini setiap orang akan tumbuh berkembang melalui 2 fase penting. Yang pertama adalah thalathuna syahra, 30 bulan, fase pertama kehidupan yang sangat penting. Di dalam kandungan, dilahirkan, disusui, dipelihara, dan disapihnya pada masa berapa Pak? 30 bulan. Berarti kalau lahirnya normal 9 bulan 10 hari, masa menyusuinya berapa? Masa menyusuinya berapa? Ya 30 bulan dikurangi 9 bulan 10 hari, berarti berapa? 21 bulan. Itulah batas minimal ibu-ibu harus menyusui putra putrinya menurut Quran, minimal 21 bulan. Di ayat lain diperintahkan menyempurnakan pemberian ASI atau penyusuannya menjadi 24 bulan atau 2 tahun. Itu batas idealnya, minimal 21 bulan, yang paling bagus 24 bulan atau 2 tahun. Nah, ini rumus untuk ahli gizi, untuk bidan, perawat ya. Dan kita semuanya. Jadi ibu-ibu Aisyah, warga muslim muslimah itu menyusui putra putrinya minimal yang terbaik adalah 21 bulan, yang paling sempurna adalah 24 bulan. Mari kita praktekkan karena itu jelas perintah Allah. Itu fase pertama. Maka oleh PBB dinamakan ini fase emas. Fase ketika anak harus tumbuh berkembang sehat, ibunya selamat ketika melahirkan, terpenuhi gizinya. Maka bapak-bapak bekerja berikhtiar agar anaknya jangan sampai mengalami stunting, ibunya jangan mengalami kekurangan gizi atau berbahaya ketika dia melahirkan atau menyusui, akhirnya nggak keluar susunya, asinya karena kurang gizi. Maka kewajiban suami adalah menjemput rezeki, bekerja agar anaknya sehat, ibunya atau istrinya juga sehat.
Itu masa emas pertama 30 bulan. Terus masa emas yang kedua adalah hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sana. Tumbuh kembar, matang menua, matang dewasa, usianya mencapai berapa Bapak? Arba'ina, 40 tahun. Maka di ilmu psikologi ada banyak buku psikologi populer menulis memulai hidup sesungguhnya pada usia 40 tahun. Jadi Allah itu jarang menyebut angka-angka di dalam Al-Quran, tetapi dalam satu ayat ini, Al-Ahqaf ayat 15, Allah sekaligus dalam satu ayat menyebut dua angka, 30 bulan dan 40 tahun. Jadi mari Bapak, dua peristiwa emas ini, angka emas di dalam Islam secara normatif tidak mengenal masa puber. Masa puber nggak ada dalam psikologi Islam yang saya pelajari. Yang ada itu pelajaran-pelajaran psikologi non Islam. Tapi kita pelajari juga nggak apa-apa. Tapi masa puber itu sebenarnya tidak ada secara istilah dalam hasanah ilmu Islam. Yang ada adalah masa keemasan hidup 30 bulan pertama dan 40 tahun. Orang ketika 40 tahun itu masa-masa yang sangat menentukan, sangat bernilai, sangat berharga. Kalau usia 40 tahun kemudian beribadahnya masih susah, kemudian secara rezeki juga masih susah, secara perilaku juga susah, maka akan menyusahkan berapa Pak? Misalnya tiga pihak. Yang pertama, tidak bisa jadi contoh anak-anaknya karena usia 40 tahun anaknya sudah mulai remaja, udah mulai sekolah minimal. Anaknya sudah tidak punya contoh karena orang tuanya bermasalah, ibadahnya bermasalah, rezekinya bermasalah, perilaku akhlak hidupnya juga bermasalah. Itu pertama korbannya adalah anak. Yang kedua korbannya apa Pak? Orang tua. Anak yang seharusnya sudah bisa membantu membuat orang tua bahagia, malah orang tuanya pusing mikir anaknya yang sudah usianya 40 tahun tapi apa? Belum bisa membuat orang tuanya bahagia. Terus korban yang ketiga siapa? Pasangan hidupnya, ya, istrinya. Kalau perempuannya suaminya. Jadi minimal ada 3 orang yang harus dibuat susah oleh mereka yang usianya 40 tahun belum dewasa secara akidah, secara ibadah, secara akhlak, secara ekonomi. Oleh karena ini Allah mengingatkan betul usia 40 tahun seseorang itu harus matang, harus dewasa dari seluruh aspek keagamaannya. Kalau dalam ilmu sosiologi dan psikologi agama, religiusitas keberagaman itu dibagi menjadi 5. Ada aspek akidah atau ideologi, ada aspek ibadah, ya, kemudian ada aspek apa? Ada aspek iman, ibadah, kemudian aspek ihsan, religious feeling, rasa keagamaan dalam bahasa agamanya aspek ihsan, aspek ilmu, aspek ritual. Jadi ada beberapa aspek lain. Matang secara psikologi dan sosiologi agama minimal 5 aspek itu secara ilmu, pembagian kategorisasi ilmu. Kalau di Muhammadiyah, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, ada 4. Nah, minimal ada 4 itu dewasa. Oleh karena itu Allah kemudian ngasih resep. Apa resepnya? Doa tadi Pak, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, dan seterusnya. Yang pertama, maka begitu kita tambah dewasa menuju 40 tahun, seharusnya kita tambah apa? Tambah besar rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa yang diminta, ya Allah, jadikan kami hamba yang semakin bersyukur kepadamu atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku.
kita dapat jadi presiden, jadi apapun, itu jangan lupa peran orang tua yang mendoakan kita, memperjuangkan kita sehingga kita menjadi orang dalam tanda kutip. Maka rasa syukur kita kepada Allah diiringi rasa ta'zim, rasa terima kasih kepada kedua orang tua kita, tambah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti saya kalau bilang tambah umur, dijawab tambah banyak rasa syukurnya, gitu ya Pak ya. Ibu-ibu siap jawab? Tambah umur, tambah banyak rasa syukurnya, tambah banyak rasa syukurnya. Nah gitu, itu resep pertama. Siap? Tambah umur, ya itu pemahaman dari Rabbi Auzi'ni, tambah besar rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rasa syukur itu menjadi kunci pembuka kebaikan, rasa syukur itu menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Maka ketika Luqmanul Hakim diperintahkan oleh Allah untuk mendidik anak-anaknya, sebelum la tusyrik billah, apa perintah yang harus dilakukan oleh Luqman? Perintah di Allah, yaitu anish kurlillah. Jadi para orang tua, para guru, para ustadz ustazah, kalau kita pengen pendidikan berhasil dalam rumah tangga kita, di pesantren-pesantren kita, di sekolah-sekolah kita, maka apa? Para orang tua, para gurunya, direkturnya, mudirnya dan sebagainya, rasa syukurnya kepada Allah harus semakin bertambah, karena itu pembuka kebaikan bagi kita yang akan mendidik dan pembuka kebaikan bagi anak-anak kita. Baru perintah la tusyrik billah dan seterusnya, ibadah, amar ma'ruf nahi munkar, akhlak terhadap sesama manusia akan berhasil. Maka tanamkan pada santri-santri kita, murid kita, rasa syukur kepada Allah dan rasa hormat kepada gurunya, rasa hormat kepada orang tuanya. Sekolah Muhammadiyah semua harus menanamkan itu agar pendidikannya sukses. Dan tadi malam sudah sampaikan, buat sekolah-sekolah Muhammadiyah itu sekolah-sekolah pesantren-pesantren yang menggembirakan, membahagiakan. Gurunya murah senyum, kepala sekolahnya murah senyum, murid-muridnya diajari murah senyum. Gitu. Jangan dibuat ketakutan yang berlebihan, disiplin ditegakkan, tapi dijalani dengan penuh kegembiraan. Itu ciri sekolah Muhammadiyah, pesantren Muhammadiyah. Kalau ada orang datang, wajahnya itu bahagia. Saya pernah datang di pesantren di Sedayu Gresik, itu pesantren penghafal Al-Quran untuk anak-anak. Jadi anak TK itu sudah ngapalin Al-Quran di situ. Tapi ketika saya datang ke situ rombongan waktu itu dari forum silaturahmi pengajian anak-anak se-Jawa waktu itu, ketika saya datang ke situ Pak, anak-anak itu seperti orang kelihatan harapan hidup, tatapannya kosong. Aduh, kasihan sekali. Sudah kecil dipisahkan dari orang tua, di situ dididik menghafal Al-Quran. Begitu masuk kelas, kemudian yang dipertunjukkan itu, terus ustadznya pegang apa itu namanya? Apa itu? Nah, itu apa, pegang ada tongkat kecil kayak dulu itu guru-guru zaman dulu kan selalu bawa itu. Itu dia pukul itu, papa tulis cedak gitu, langsung seperti kaset muter, bunyi itu semua. Oh, gitu hafalan. Gitu. Tapi saya sedih, anak-anak itu kelihatan gak bahagia. Makanya Muhammadiyah mempelopori melahirkan yang namanya TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Itu pertama kalinya dari Muhammadiyah Kota Gede, dipelopori oleh Kiai Haji Ustadz As'ad Humam, membuat tempat-tempat belajar Al-Quran itu menjadi taman, tempat yang menyenangkan. Maka tidak dinamakan sekolah Al-Quran, tetapi taman pendidikan Al-Quran, membaca, menghafal, memahami Al-Quran dengan bahagia, agar anak-anak cinta pada Muhammadiyah, pada Al-Quran, cinta pada Islam, pada dunia dakwah, tapi dengan kesadaran, dengan bahagia.
Itu yang pertama, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah Rabbi auzini an asykura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardo. Ya Allah, jadikan kami orang yang bertambah umur itu menjadi orang yang senang berbuat amal soleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau saya bilang tambah umur, jawabnya tambah senang beramal soleh. Kebalikannya, kalau tambah umur nggak tambah bersyukur, tambah umur nggak tambah senang beramal soleh, masalah. Itu di hadis-hadis banyak mengingatkan kita, kalau seseorang nyampe usia 40 tahun, juga beberapa kata dari para sahabat, kalau sudah nyampe usia 40 tahun tapi kok nggak bertambah kebaikannya, hati-hati, hati-hati. Persiapan untuk itu Pak, ngalami kesedihan hidup dan menjadi permudah masuk neraka. Kalau usia 40 tahun semangat kebaikannya belum bertambah, maka kita bermohon pada Allah, ya Allah, jadikan diri itu, anugerah diriku dengan tambah umur lebih-lebih yang sudah mencapai 40 tahun, tambah ridho, seneng beramal soleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nih, tambah umur, tambah senang beramal soleh. Terus yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, jadikan diriku orang yang soleh, demikian juga dengan anak keturunanku. Jadi baik, senang beramal soleh tidak hanya dirinya, tetapi bersama keluarganya, terutama anak. Terutama anak. Lebih-lebih dalam urusan ibadah. Maka saya berterima kasih, berdoa kepada Allah, orang tua yang pagi ini membawa putranya ikut sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan dikuatkan Allah, tetap istiqomah setiap hari, setiap waktu, selama memungkinkan untuk itu, ajak anak-anak kita sholat berjamaah di masjid. Karena itulah salah satu tugas penting yang langsung disebut oleh Allah, wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi yang rajin ke masjid jangan hanya orang tuanya, yang rajin ke masjid jangan hanya ibunya, tapi bersama keluarganya. Di Muhammadiyah, ibu-ibu diajak untuk memakmurkan masjid-masjid, diajak memakmurkan pengajian-pengajian. Kita tidak mengambil paham yang melarang wanita sholat di masjid, datang ke pengajian-pengajian umum. Tidak, kita memilih paham berdasarkan Quran dan Sunnah, memilih, memahami, menyimpulkan wanita-wanita diajak memakmurkan masjid. Beda ya Pak ya, karena ada paham lain yang wanitanya tidak dianjurkan ke masjid, tidak boleh di forum-forum umum, tidak bisa wanita ceramah dan sebagainya, apalagi ngajar di tempat sesuai yang beda gendernya dan sebagainya. Jadi kita memilih yang itu, dan mari kita rame-rame mengajak anak-anak kita ke masjid. Susah atau mudah Pak? Mengajak anak-anak kita sholat berjamaah di masjid susah atau mudah? Silahkan dijawab Pak. Susah. Susah sejak dulu, bahkan para utusan Allah, Rasulullah termasuk Nabi Ibrahim, para Rasul itu, Nabi Ibrahim itu sampai doa kan, doanya apa Pak? Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kalau Nabi Ibrahim sholat sendiri gampang, tapi silakan tuh dipahami itu Quran surah Ibrahim ayat 40, mudah-mudahan nggak salah ya, Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ibrahim itu kurang apa Pak? Nabi Ibrahim salam. Pertama, dia dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kedua, beliau dapat julukan juga apa? Khalilullah. Ya. Rasul kekasihnya Allah, pilihannya Allah. Yang ketiga, apa Bapak Ibu? Nabi Ibrahim itu kisahnya
paling banyak diceritakan oleh Allah selain Nabi Musa. Terus keempat, namanya disebut setelah namanya Rasulullah dalam sholat 5 waktu. Betul? Kita ketika menyebut nama Nabi Muhammad pasti menyebut Nabi Ibrahim, satu-satunya manusia yang disebut paling banyak di muka bumi setelah Nabi Muhammad. Kurang apa? Yang kelima, doanya paling banyak dicantumkan Allah di dalam Al-Quran. Quran surah Ibrahim ayat 35 sampai 41 itu isinya doa Nabi Ibrahim semua. Nah, kurang apa? Tapi beliau minta tolong pada Allah, minta dukungan Allah, minta petunjuk Allah, kekuatan dari Allah agar beliau mampu menegakkan sholat. Demikian juga anak keturunannya. Dalam bahasa awamnya, menegakkan sholat bersama anak-anaknya. Itu yang berat, Pak. Maka bapak-bapak kan rata-rata subuh sendiri di masjid, anaknya kemana? Ibu-ibu ke masjid, anaknya di mana? Apa semua jamaah ini nggak punya anak? Terus yang mau mengajak ke masjid siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, pengen ke surga bareng anak-anak kita nggak? Tolong dijawab dong. Bapak-bapak, ibu-ibu pengen ke surga bersama anak-anak kita atau tidak? Keinginan itu yang muncul pertama kali, dan kita harus berjuang seperti Nabi Ibrahim, mengajak anak-anaknya tidak hanya sholat tapi membangun gerakan dakwah. Nah gitu. Berapa? Masih kecil mau dibangunkan, kasihan masih kecil. Begitu SD, ya Allah tadi malam belajarnya sampai malam banget, mau dibangun, kasihan. Begitu SMP, kasihan sekolahnya jauh. Begitu SMA, kasihan PR-nya banyak dan mau ujian nasional. Begitu lulus ujian nasional, kuliah, waduh penelitiannya banyak, waduh ada aja alasan yang membuat kita kasihan. Lulus SMA, lulus kuliah, apa? Kerja, mau dibangunin, kerjanya banyak lemburannya, kasihan lagi kan? Kasihan. Terus kerja, biasanya setelah kerja nikah, mau dibangunin, kasihan. Pengantin baru, sudah pengantin baru 1 tahun kemudian punya anak, mau bangunin, kasihan. Bayinya tadi malam nangis terus, kasihan kalau diajak sholat. Sampai akhirnya kita mati tidak berhasil mengajak anak-anak kita sholat berjamaah di masjid. Maka Bapak, sejak LPCR dan saya pribadi diamani sebagai ketua LPCRPM, Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid, saya berkampanye kemana-mana, mari kita makmurkan masjid-masjid kita, ajak suami kita, ajak istri kita, ajak anak-anak kita, makmurkan masjid, biar nanti sholat subuhnya sini penuh seperti sholat Jumat. Itu mimpi saya dan teman-teman LPCRPM se-Indonesia, memakmurkan masjid-masjid. Maka harus banyak kegiatannya, banyak programnya, agar orang tertarik ke masjid. Berarti selesai pengajian nih, dong-teng itu seperti itu Pak. Jadi tambah umur harus tambah baik keluarganya. Kesimpulannya berapa itu? Ketiga, tambah umur tambah baik keluarganya. Maksudnya suami, istri, dan anak-anak betul-betul kita praktekkan qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita jaga anak kita, istri kita dari neraka, dimulai dari diri kita. Tambah bagus keluarganya, tambah umur tambah baik keluarganya atau rumah tangganya. Siap? Tambah baik apa Pak? Keluarganya. Kalau tambah baik rumah tangganya, yang baik rumah tetangganya kan itu. Nah itu ya. Siap? Tambah umur tambah baik rumah keluarganya. Keluarga kita tambah baik. Semakin rame-rame sholat berjamaah di masjid. Ya, bagi yang berpaham anak-anak wanita nggak ke masjid, ya silahkan, itu paham
Anda, tetapi Muhammadiyah tidak berpaham seperti itu dengan argumen dalil yang kuat. Karena kita kalau memahami dalil dengan mentarjih, jadi kumpulkan seluruh dalil baru diambil kesimpulan, bukan hanya mengacu pada satu dalil. Seperti itu. Itu yang keberapa Pak? Yang ketiga. Mudah-mudahan ibu-ibu nanti, bapak-bapak, anak-anak ketemu reuni di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan baca Quran surah At-Tur ayat 21. Di situ Allah menjanjikan, mengumumkan, menginformasikan kepada kita semua bahwa kakek, nenek, bapak, ibu, dan anaknya semuanya bisa kumpul rame-rame di surganya Allah. Syaratnya hanya satu, bi-iman. Keluarga itu sama-sama bareng-bareng bi-iman, beriman bimana memahami, mempraktekkan Islam dalam kehidupan keluarganya. Itu bi-iman, praktek, diamalkan, tidak hanya kajian tapi menjadi gerakan di keluarga. Itu bi-iman. Bapak-bapak pengen ketemu dan bareng istrinya di surga? Pengen. Kok ragu-ragu ya? Ibu-ibu sekarang, ibu-ibu pengen bareng bahagia dengan suaminya di surga nanti? Ini bagus yang mana Pak? Kok dua-duanya ragu gitu ya? Ya, saya pernah guyon, nanti kalau yang ragu-ragu bapak, kok pengen nggak ketemu istrinya lagi di surga? Pengen. Itu meragukan. Mungkin dalam hatinya tidak seperti itu. Dalam hatinya bilang begini, ya Allah, cukuplah hidup sengsara di dunia saja. Nanti di surga ganti istri ya Allah. Nah gitu. Itu berarti rumah tangganya nggak bahagia. Kalau ibu-ibu rata-rata pengen ketemu suaminya lagi di surga. Betul Bu? Ya. Meragukan juga ini. Ya. Nah kalau ini masih keras jawabannya. Ibu-ibu apa? Pengen bareng lagi ketemu anaknya di surga? Nah lebih semangat kan Pak? Itu bisa kelihatannya mengkhawatirkan ini. Ya, itu rumah tangga. Yang keempat, bertobat. Istilah sekarang hijrah. Habis gelap terbitlah terang, katanya begitu. Ya, semangat kita memperbaiki diri terus menjadi lebih baik. Hijrah, bertobat. Ini tubtu ilaika, terus kemudian disempurnakan dengan wa ini minal muslimin. Mari kita berhijrah, bertobat, karena Allah tidak menuntut kita jadi manusia suci, tapi Allah menuntut kita kalau berbuat salah, menyadari kesalahannya, mohon ampun, dan kemudian memperbaiki yang lebih baik dan tidak mengulang kesalahan. Terus yang terakhir, berislam dengan baik, berislam dengan benar, bersungguh-sungguh dalam berislam. Nah, mudah-mudahan 5 resep dari Allah tadi kita praktekkan, tidak hanya dibaca dalam doa, dipraktekkan dan menjadi gerakan tambah bersyukur, gerakan apa yang kedua tadi Pak? Cinta kebaikan, jadi gerakan bersama. Muhammadiyah itu salah satu yang membedakan dengan ormas lain atau harokah lain atau perkumpulan, karena ada perkumpulan tapi nggak mau mengakui perkumpulan dan mengharamkan organisasi. Pati membuat yayasan, itu ya organisasi. Jadi orang nggak bisa hidup tidak berorganisasi. Yang mengharamkan organisasi ternyata juga berorganisasi. Yang membid'ahkan hisab, pasti dalam hidupnya juga mempraktekkan hisab, punya jam, punya ini, semuanya kan hisab semua itu. Muhammadiyah komitmen itu semuanya, Bapak-bapak. Jadi mari kita bersyukur pada Allah, menjadi gerakan. Yang kedua tadi adalah gerakan cinta kebaikan. Yang ketiga, gerakan beribadah bersama keluarga. Yang keempat, hijrah, terus memperbaiki diri. Yang kelima, gerakan semakin baik dalam berislam. Yang diperjuangkan Muhammadiyah bukan Muhammadiyahnya, yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah adalah Islamnya. Maka definisi Muhammadiyah itu apa? Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, bukan menjunjung tinggi Muhammadiyah.
menegakkan dan menyundi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dengan bagaimana? Dengan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Nah, caranya itu, kesimpulannya begitu Pak. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi Allah. Penutup, mari kita ikuti saya. Kalau saya teriak masjid kayak tadi malam ya, makmur memakmurkan. Terus yang kedua, masjid, dari masjid kita bangkit gitu. Yang ketiga, masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Sudah apa Pak? Belum, saya ulangi lagi. Masjid makmur memakmurkan, masjid, dari masjid kita bangkit. Yang ketiga, masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Sudah hafal? Ibu-ibu udah hafal? Ibu-ibu kelihatan dari sini, nggak kelihatan sih ibu-ibu wajahnya. Ibu-ibu itu yang datang ke masjid rata-rata istri tua. Ini yang jadi masalah. Istri-istri muda kelihatannya nggak butuh ke masjid, padahal seharusnya istri muda yang harus rajin pengajian, rajin ke masjid, bawa anak-anaknya agar anak-anaknya ke masjid bangkit nilai-nilai keislamannya, dididik di masjid dengan sebaik-baiknya, di samping dididik oleh orang tuanya. Sayangnya saya keliling di mana-mana, itu yang datang hampir pasti istri tua. Maksudnya istri yang usianya 40 tahun ke atas, itu istri tua. Kalau istri muda itu istri yang usianya 40 tahun ke bawah. Coba saya cek, yang hadir istri tua atau istri muda? Nah, istri tua. Maka masjid ini ada peluang untuk makmur. Karena apa? Mengajak para ini suami-suami muda ini harus mengajak istri mudanya. Nah, begitu di Muhammadiyah begitu. Beda, kita tidak harus menyalahkan. Di Muhammadiyah tidak model mudah membid'ah-bid'ahkan, mudah menyalah-nyalahkan, mudah menyesat-nyesatkan, apalagi mengkafir-kafirkan. Ustadz Adi Hidayat yang berpendapat musik itu mubah, musik itu bisa haram, musik itu bisa bernilai ibadah, bla bla bla, aja dikafir-kafirkan. Padahal itu sesuai dengan putusan tarjih. Karena ada paham yang memutlakan haram segala jenis musik, nyanyian dan sebagainya. Muhammadiyah tidak begitu pahamnya. Tapi kita tidak perlu menyesatkan yang punya paham mengharamkan seluruh jenis musik dan nyanyian. Itu Muhammadiyah. Kita punya 12 kepribadian Muhammadiyah yang tidak boleh memudahkan kita untuk menyalah-nyalahkan. Gitu ya Pak ya. Yuk kita praktekkan. Sudah hafal? Malah lupa kan? Nah, masjid makmur memakmurkan, masjid, dari masjid kita bangkit, masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Nah, siap? Kalau di luar masjid saya tegas. Nah, saya selalu mengenang, saya pernah jadi tentara, saya pernah jadi polisi ya. Persiapan, masjid makmur memakmur. Ayo diikuti tangannya Pak. Persiapan, masjid makmur memakmurkan. Yang kedua, masjid, dari masjid kita bangkit. Yang ketiga, masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Untuk bisa itu, tadi malam sudah sampaikan resepnya, beramal baik, ya, beramal soleh, melaksanakan perintah Allah, kewajiban Allah, tidak perlu nunggu ikhlas. Beramal, beribadah itu harus ikhlas. Yang terbaik awalnya ikhlas, tengahnya ikhlas, akhirnya ikhlas. Tapi jangan kemudian menunggu ikhlas baru berangkat. Sholat subuh nunggu ikhlas, gak jadi berangkat. Karena ikhlasnya apa? Tidur. As-sholatu khairum minan naum. Ya, kita harus berusaha selalu ikhlas dalam beramal. Tapi kalau belum ikhlas, jangan terus tidak berangkat. Karena yang berangkat meskipun
belum ikhlas, yang penting bismillahirrahmanirrahim, berangkat ada peluang untuk ikhlas. Di jalan ketemu orang lain, sampai masjid, sampai tempat pengajian, bisa berubah jadi ikhlas. Yang nggak berangkat nggak dapat ikhlas. Paham maksud saya, Pak? Pokoknya kalau udah dipanggil adzan, dipanggil pengajian, panggil rapat oleh Muhammadiyah, kegiatan menolong orang-orang yang kena bencana, kalau dipanggil pokoknya bismillah, ikhlas ra ikhlas, tolak. Ini tulak. Berangkat atau tulak ya? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak ingat, kalau nanti saya bilang ikhlas tidak ikhlas, jawabnya tulak. Gitu ya? Penutup, ini penutup. Bapak Ibu, kalau sudah diperintahkan oleh Allah untuk berangkat haji, langsung ambil duit, tabung. Yang punya duit, karena apa? Sudah nabung sekarang aja, berangkatnya. Apalagi kalau daftar hajinya usia 60 tahun, ya toh? Belum tentu bisa berangkat. Maka masih muda, punya duit, daftar haji. Kemudian kalau sudah diperintahkan Allah mendatangi majelis-majelis pengajian, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menolong orang-orang yang kesusahan, saudara-saudara kita di Gaza atau di Gaza, di Palestina. Kalau dipanggil Allah gitu, untuk sholat 5 waktu lebih-lebih, hayya ala sholah, hayya ala falah, as-sholatu khairum minan naum, maka ikhlas tidak ikhlas, yang semangat ibu-ibu, bapak-bapak, ikhlas tidak ikhlas, ikhlas tidak ikhlas, praktekan gitu, sehingga masjid-masjid ini makmur, pengajian-pengajian makmur. Nunggu ikhlas nggak jadi berangkat, rapat nggak jadi berangkat. Bismillah, mudah-mudahan kita dikelompokkan orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah dan beramal soleh. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, yang biasa sampaikan. Mohon pamit karena kita mau langsung ke Banjarmasin. Nanti akan ada acara regional meeting Lembaga Pengembangan Cabang Natin dan Pembinaan Masjid sepulau Kalimantan di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Nah, besok dilanjutkan acara yang kedua di hari kedua di Masjid Al-Jihad Banjarmasin. Demikian, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.